Kita udah lama nih nggak ngumpul-ngumpul, nggak ngobrol-ngobrol nih. Iya. Ada cerita apa nih, Bapak? Ya, cerita mah banyak, Pak. Cuma biasa, kita mah selalu ada pertanyaan. Yang namanya harus kita punya wawasan biar tahu, ya kita otomatis nanya. Betul. Ada pertanyaan harus ada Betul jawaban. begitu, Pak? Betul, Pak. Betul. Sambil ngopi enak banget kan? Betul, Pak. Betul. Itu. Kita nanya. Setuju saya. Berarti bahasanya ada pertanyaan ada jawaban nih. Iya, udah pasti. Oke, pasti ya. Mungkin sekarang saya ada pertanyaan. Biasa masalah pertanahan atau surat-surat itu. Kalau saya lihat di daerah-daerah gitu, ada rumah yang di atas air gitu, Pak. Rumah yang di atas air, sedangkan rumah itu banyak kadang-kadang tuh, apa entah di atas laut, ada danau gitu kan. Sering banyak kalau saya lihat di daerah-daerah ada rumah yang di atas air. Nah, untuk surat menyuratnya seperti apa gitu, Pak tuh? Yang namanya di atas air. Bagaimana cara ngukurnya, bagaimana batas-batasnya, terus cara penyurat-nyuratannya apa sama dengan tanah di darat gitu. Karena ini air. Kan sering kita lihat di daerah kan ya, Iya, banyak. juga. Ya. Apa disereda sama bola gitu ngukurnya gimana begitu. Gimana gitu, Pak gitu. Ya, bagaimana itu, Pak? Jadi rumah-rumah kan kalau kita di sini sering lihat ya, emang rumah di atas tanah ya, Iya, kebanyakan ya. standar. Umumnya ya. Iya. Ada juga mungkin yang di pinggir kali ada, tapi emang di beberapa wilayah ada juga emang rumah-rumahnya dia turun-temurun di situ di atas air, Iya. ada di atas sungai gitu kan, Iya, ada depannya ada. sungainya lebar kan, Ah, iya. sungainya karena lebar dia ada di sekitar sebelah kiri, sebelah kanannya. Ada juga yang di laut juga, tapi bukan di tengah laut Iya. kan ada samudra ya, kan ada yang di pinggir-pinggir. Pinggir ya. Nah itu gimana ngurusnya ya? Nah, makanya Iya, kayak saya ini awam, bagaimana? Tahu gitu. gitu, Pak. Nanti juga, siapa tahu kita punya saudara di sana. Nah, itu sertifikatnya gimana? Jadi Iya. memang kita untuk ngukur sih sebetulnya karena ngukur itu ujungnya adalah mencari kepastian posisi koordinat, maka banyak cara untuk itu. Dan kalau di atas air misalnya, Iya. di atas air, apakah kita terbang di atasnya pakai meteran kan gitu kan? Iya. Kebayangan kita kan gitu ya kalau Iya, awam iya. ya. Iya, bingung. Nah, bingung. Jadi kalau kita sering melihat, coba aja kalau misalkan kita sering melaut kan, ada alat GPS namanya itu. GPS, di posisinya di mana, koordinat berapa, gitu kan? Seperti dari satu titik mau ke titik yang lain tuh perahu, dia kan tahu tuh koordinatnya ada di mana. Iya. Maka dia dengan mencari posisi koordinatnya itu. Juga sama, kalau misalkan ada bidang tanah, kalau bidang tanah ya ada rumah misalkan mau disertifikatkan di atas, yang di atas perairan lah, perairan itu kan iya. contohnya yang di pinggir laut misalkan gitu ya. Itu ngukurnya ya kita cari posisi koordinatnya, titik itu berapa. Koordinat itu sebetulnya kalau kita coba jelaskan lebih jauh, di bumi ini satu titik dengan titik yang lainnya kan berbeda tuh. Jadi masing-masing tuh punya koordinat sebetulnya. Koordinat apa sih, Pak? Koordinat itu. Iya, Nah, ini nih waktu sekolah pernah sekolah SD, SMP, SMA kan ya? Lupa juga Ya, sih itu. sebenarnya koordinat. Ada yang sumbu tuh, ada X, Y gitu ya. Pernah kali? Iya. Ya, yang begini ya. Iya. Nah, terus di sini X, di atasnya Y gitu ya. Nah, titik ini berada di posisi koordinat berapa? 2,1. Berarti kan dua angka ke kanan, 1 ke atas, gitu kan? Oh, koordinat. Saya ingat lagi. X1 apa gitu? Nah, Iya, kan- dua gitu masih gitu. Kan koordinat berapa dalam kurung? 5,4. Berarti X-nya 4, 1, 2, 3, 4. Terus Y-nya tadi berapa? 5,4 ya misalnya? Iya. Kalau 5,4 berarti 5 ke kanan, 4 ke atas. Kalau misalkan 7,3, 7 ke kanan, 3 ke atas. Itu juga sama. Di permukaan bumi itu sudah ditentukan artinya sudah kesepakatan bersama lah di dunia, ada hitung-hitungannya lah. Iya. 0,0-nya tuh di mana, satunya di mana, duanya di mana. Nah, nanti kalau belajar itu memang agak panjang. Saya cerita itu aja lah. Iya. Pokoknya satu titik itu pasti mempunyai posisinya tinggal dihitung ke X-nya berapa, ke Y-nya berapa. Kalau X itu kan ke arah kanan berarti kan timur. Iya. Kalau Y-nya ke arah utara. Jadi ke arah timurnya berapa meter, ke arah utaranya berapa meter. Nah, kurang lebih gitulah. Iya. Nah, itu prinsip dasarnya. Kalau misalnya
coba dianalogkan ya tadi ya, kita di lapangan untuk mengukur, berarti ketika ada kotak misalkan ini, kotak ini di sini berapa koordinatnya, misalkan 10,3, di sini 12,3 dan seterusnya. Nah ini nanti akan digambar nanti ketemu luas. Itu kalau mudahnya ya saya jelasin, paham ya? Itu maksudnya sama dengan pengukuran dengan apa, tanah atau dengan air itu sama? Nah, aja? sama sebetulnya. Sama gitu ya? Jadi ketemunya ujungnya koordinat. Sama kalau di lapangan kita ngukur misalkan tanah di sini ya. Berapa meter pakai pita ukur? Iya. Ini 15 meter, ke sana 10 meter. Itu. Sebetulnya kalau digambar 15, 10, ke sini juga misalkan 15, 10 jadi kotak ya. Itu pada akhirnya nanti akan digambarkan. Digambarkan. Gambar gitu ya. Iya, ujungnya akan digambarkan. Posisi yang luas tadi itu dia diikatkan ke titik-titik yang sudah dihubungkan tadi dengan koordinat tadi lah, sehingga pas digambar oh di sini posisinya. Nah itu panjang prosesnya. Nah sebetulnya kalau kita tahu ujungnya langsung aja koordinat. Nah sekarang banyak alat yang bisa digunakan untuk itu, kayak GPS, ya pasti macam-macam lah. Kita berdiri di situ, diam. Ini berapa koordinatnya di bumi ini? Langsung ketahuan. Langsung ketahuan. Titik di sini berapa koordinatnya? Titik di sini berapa koordinatnya? Akhirnya digambar. Setelah digambar ketemu luas. Yang di laut kurang lebih begitu. Titik ini koordinatnya berapa nih pakai alat? Titik satu berapa? Satu berapa? Kalau ada 4 titik 4, kalau 5 5. Nah, jadi nanti digambarkan. Setelah digambarkan tahu luasnya. Gitu. Titik luasnya di gambar itu globalnya itu gitu. Iya kan ada misalkan sudutnya ada 5, berarti titik 1, 2, 3, 4, 5. Ini koordinatnya berapa? Nah, nanti digambar di situ posisinya. Berarti ketahuan tuh luasnya. Ketahuan luasnya. Ya, kalau mereka pakai pita ukur juga bisa. Ya bisa juga, tapi kalau pakai pita ukur hanya dapat luasnya aja, panjang lebarnya. Posisinya dia di bumi ini ngikatnya kemana? Jadi nggak ketahuan dong ya. Kan kalau deket misalnya ini ada di sini nih contoh ya, di tanah di sini kan ada jalan di depan. Di sana ada tiang listrik, misalkan gitu ya. Di sana lagi ada patok, diiketin ke patok. Dari sini ke patok ini berapa meter? Iya. Yang titik sana dari berapa meter ke patok? Patoknya sudah tahu tuh di buminya tuh berapa posisinya, di mana posisinya. Jadi disambung-sambungin. Udah ketahuan dah. Udah ketahuan. Tandanya tuh ya. Iya, kalau kita ingat zaman dulu ya, kalau zaman yang sekarang kan juga sama juga, di darat juga bisa langsung koordinatnya. Kalau kita lihat ada orang nih bawa seperti tongkat, pernah lihat nggak? Iya. Ya, tongkat bawa ya. seperti tongkat, di atasnya kayak bakom ya, Iya. yang bulat, Iya. kayak piringan gitu. Yang sono, Dia berdiri gitu kan, itu berdiri itu bukan sedang semedi itu, Nah, dia diem, dia nunggu sinyal, dia nerima sinyal dari satelit. Dari satelit dia nerima sinyal, akhirnya dia ngasih tahu, oh koordinat atau posisi saya di bumi di sini. Jalan lagi, posisi saya di sini di bumi segini. Kalau ada 4 titik nanti digambar jadi bidang tanahnya. jadi ketahuan tuh si bidang tanahnya Nah. berapa meternya. Iya, kalau yang di laut juga sama juga, koordinatnya di situ. Kita lihat kan di mana tuh kalau di tengah laut ada anjungan atau ada tempat untuk kita lihat tuh nggak tuh yang penambangan minyak gitu ya, tuh Iya, yang lepas pantai. minyak lepas pantai tuh. Pasti ada koordinatnya. Buktinya orang-orang nggak salah tuh nyampe ke situ terus. Iya, ada pembatasnya pas ya. Iya, dia naik kapal, naik perahu gitu kan. Ya kalau kita lihat kan gitu, yang naik kapal, yang naik perahu, kok tidak salah dia. Iya, nggak nyasar. Nggak nyasar. Nggak nyampenya kemana gitu kan, enggak. Tujuannya mau ke yang kanan, ke kiri, yang ke kiri, atau ke lepas pantai, misalnya mau ke pesawat mau ke Papua, kenapa bisa nyampe ke sana? Karena dia ada koordinatnya, kan ngikutin, ada posisinya di bumi itu berapa. Oh iya. Kalau enggak, dia bisa jadi tujuannya mau ke Papua, jadinya ke Aceh. Dia loh. Dia kalau di jalan mah gampang, Iya. nih di jalan aspal, dia ke kanan, ke kiri, nanya. Nah kalau di tengah laut nanya sama siapa? Iya. Bingung juga. Di pesawat nanya sama siapa? Itu mudahnya gitu.
Saya pikir kan gini cara pengukur mungkin bambu nih, misalkan di halaman misalkan ada 20 meter sebelum bambu disambung nih, atasnya ditaruhin warna apa nih, Iya. bentang gitu ya. Oh enggak seperti itu, gambaran saya itu seperti itu, gambaran gitu pengukurannya gitu. Itu ngukur kedalaman itu. Kedalaman kalau seperti Kedalaman itu ya apa sih kalau dia mau masang tiang. Dasarnya gitu. Iya, yang kita ukur kan panjangnya, lebarnya, posisinya nanti bisa digambarkan. Tapi ini bisa disuratkan juga itu, Pak. Nah, itu bisa juga Disuratkan juga, ada suratnya juga gitu. diberikan surat-suratnya. Iya. Tapi ya tidak semua rumah-rumah atau tempat istilahnya tempat tinggal yang ada di atas perairan itu bisa disertifikatkan. Nggak seperti itu semua. Enggak semua ya. Nggak semua, karena ada contoh di sini di Jawa misalnya kan ada sungai ada juga orang yang karena dia berdagang misalnya gitu ya, Iya. suka ada tuh dia ke belakang sampai ke atas sungai. Nah itu berbeda karena itu dari awalnya dia sebetulnya dia hanya menggunakan situ saja, tempatnya menggunakan tempat. Sebetulnya itu betul-betul harus perizinan juga. Tetapi ada di beberapa wilayah yang memang dari zaman dahulu kala dia hidupnya di situ. Iya, di tanah ada tuh. Jadi dia memang tinggalnya di situ. Dari dahulu itu memang tinggal di situ. Dan dia kehidupannya tuh di situ. Sampai Jadi, usaha di situ. Usaha juga di situ dia. Mau hajatan, mau nikahan, mau dia acara dan kehidupan sehari-harinya memang dia di situ. Tetap di atas air gitu. Tetap di atas air. Jadi di beberapa wilayah ada yang seperti itu. Memang dia senyatanya seperti itu. Nah, itu beda. Kalau yang seperti itu memang dia betul-betul tinggal di situ dan memang betul-betul juga dia menguasainya dari dulu. Biasanya dia ada kepala sukunya atau adatnya yang mengatur. Jadi tidak semua dia boleh bangun. Kamu di sini, yang kamu di sini sudah diatur sama mereka tuh. Mereka sudah ada. Berarti kalau gitu ada kebijakan pemerintah juga. Gitu Ada, ya? iya. Walaupun tidak ada surat-surat, tapi kalau ada kebijakan pemerintah karena memang tanah adat, Iya. kalau mau di relokasi misalkan kemana gitu, itu bisa dapat ganti rugi nggak? Ya selama itu memang betul-betul dia tinggal di situ, memang jelas gitu, dan pemerintah daerahnya utamanya memang mengakui itu, apalagi sudah diterbitkan suratnya dari Pemda bahwa itu adalah diputuskan bahwa itu adalah tanah ulayat atau tanah adat, dan itu mereka kumpulan adatnya juga ada jelas organisasinya, ketuanya siapa, wakilnya siapa, orang-orangnya. Nah itu memang benar-benar, dan itu bisa itu. Untuk surat-suratnya ada ketentuan yang membolehkan itu. Nanti kita coba bahas di materi yang berikutnya. Nanti saya coba sampaikan juga di deskripsi nih mengenai aturan yang mengatur hal ini. Jadi untuk yang betul-betul dia memang dia adalah tinggal di situ, senyatanya di situ, itu bisa diberikan untuk sertifikatnya. Tetapi sertifikatnya untuk saat ini adalah sertifikat yang berjangka waktu. Bukan tetap. Ya, masih ya, jadi ada HGB atau ada di beberapa tempat diberikan hak pakai. Nah, itu berjangka waktu. Dan ini juga tentu harus berdasarkan juga dari pertimbangan juga dari Pemda setempat. Kemudian juga memang senyatanya, ya intinya adalah memang senyatanya dia tinggal di situ. Iya. Dia hidup di situ. Asli Asli di situ. Dan dari dulu emang dia ada di situ. Apalagi dia sudah ada sekumpulan adat yang sudah jelas nih adatnya apa, dia memang kehidupannya di situ. Nanti ke depan mungkin akan ada ketentuan yang mengatur tanah tersebut adalah tanah ulayat atau tanah adat. Nanti satu paket lah istilahnya, satu wilayah itu adalah tanah adat. Untuk pengaturannya ini punya siapa, untuk siapa, tentunya nanti ada kesepakatan tuh dengan dari orang-orang di situ. Orang-orang di pejabat situ. atau kepala suku. Iya. Kalau dia diberikan hak milik, berarti hak milik adat. Nanti juga mungkin ada ketentuan yang mudah-mudahan sih ke depan bisa diatur hal seperti ini. Karena mereka tinggal di situ, dia dari dahulu ya di situ. Berarti nggak bisa hak milik pribadi kalau gitu ya? Nah, kalau adat, karena kan kita masih mengakui konsep dari UPA itu memang mengakui hak adat. Kalau memang dia benar-benar adatnya jelas ada di situ. Iya. Tinggal sekarang ada dua hal nih, apakah pemerintahnya secara aktif mendata
mendata mereka atau mereka yang mendaftarkan. Iya. Nah, kalau menunggu mereka mendaftarkan, ya kan mereka juga mungkin ada yang paham administrasi, ada yang tidak. Bisa jadi ada sekumpulan adat yang memang dia tidak memahami, akhirnya ditinggal di situ, tahu-tahu dianggap nggak ada, gitu. Nah, tinggal pemerintah harusnya juga bisa mendata itu. Di sini ada nggak, di sini ada nggak, ditetapin. Ini. Nah, jadi jelas hak mereka itu bisa di apa namanya? Diperjelas lah, gitu ya. Maksudnya nempatin juga jadi enak, tenang. Tiba-tiba atas nama hal macam-macam lah langsung selesaikan. Iya. Nah, pertanyaan fisik nih, ya misalkan fisik, surat itu fisik kan misalkan luas tanah. Iya. Kalau misalkan kayak kita tinggal di darat, dia apa luas tanah, apa bacanya itu, apa luas air, apa gitu, gimana? Nah, fisik kayak gitu, udah yang bingung itu Pak. Yang fisik suratnya itu gitu. Iya, surat air gitu. Iya. Kalau di sini suratnya luas tanah 300 meter gitu ya, atau 200 meter luas tanah. Nah, itu luas itu gimana kalau gitu Pak? Luas air loh. Itu gimana gitu? Kalau di sertifikatnya kan nanti, nah tadi ngukurnya ya, Iya, ngukur. dapat koordinat. Nanti Iya. kan dapat jarak tuh. Oh. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, digambarkan posisinya. Nah, sertifikatnya ya seperti biasa, nggak digambarin air di situ, enggak. Enggak, maksudnya luas tanah gitu, bacaan tanah gitu. Iya, di situ ya tetap posisinya di mana, panjang berapa, lebar berapa, dan yang diukur juga adalah kalau di beberapa tempat yang saya kunjungi itu adalah ujung dari lantainya. Lantai. Kalau di kita kan ada rumah nih, Iya. ada halaman, Iya. ada halaman. Kalau di sana kan halamannya air tuh, Iya. halamannya air tuh, Oh, iya. air sungai, air laut. Nah itu tidak dianggap tanah, enggak itu. Oh, enggak. Jadi bahasanya sertifikat air, bukan kalau ini sertifikat Sertifikat tanah. tetap, sertifikatnya tetap, Tetap ya, gitu dia ya. tetap. Dia kan dia walaupun di atas air, tapi kan dia Dasarnya ya. ke tanah juga Iya, ke tanah nyambungnya. juga jatuhnya ya. Oh, gitu ya. Kecuali kalau dia ngambang tuh, itu perahu namanya. Iya kan? Iya. Dia tuh perahu. Kalau dia kan nembusnya pasti ke tanah. Iya, Tanah tetap juga, aja ya. sertifikat tanah ya. Nah, dia tetap gitu. Hanya memang ada pengkhususan. Ini yang saya sampaikan bukan berarti semua rumah-rumah yang ada di atas air itu disertifikatkan, enggak juga. Oh. Tadi kembali lagi Kembali. ada memang betul-betul dia tinggal di situ, jelas-jelas Kehidupannya dah. kehidupannya dia di situ, terus administrasi juga ada di situ, ya itu bisa diberikan, walaupun mungkin masih berproses ya, bertahap. Karena pemahaman ini juga belum semua nih, termasuk di teman-teman Iya, apalagi yang kita. memang Iya, kerja iya, dia apalagi juga saya, nggak ya. semua juga tuh nggak paham tuh. Ah, Kita mah emang tinggal di darat, laut jauh, sungai iya. jauh. Makanya kadang-kadang bingung gitu. Bingung kan? Iya. Jangan salah, di perkampungan mereka pun ada jalan itu, ada jalannya. Ada jalannya. Kan ada rumah, ada jalan itu. Nah jalannya punya siapa? Iya. Punya siapa itu? Ayo. Jalannya. Pemda atau Pengkol apa Ya, gimana? jalannya. Kalau itu satu kesatuan adat, berarti itu nanti adat nanti itu. Ada. Tetap satu Yang paket mengatur itu ya. gitu ya. Iya, ya mengatur itu. Jalan ini Tidak diakui oleh perorangan. Ada jalan umum, jalan misalkan ini jalan cupang, jalan apa gitu. Gang gitu ya. Gang gitu ya, tetap Ada. ada nama gitu kali ya. Kelihatan kok kalau memang betul-betul itu adalah perkampungan adat itu, dia ada tempat ngumpulnya mereka, kayak di kita mah ada tempat balai-balainya gitu ya, ngumpul. Seperti kayak di sini dia. Ada pos yantinya, pos kamlingnya juga ada tempat dia ngumpul, ada warungnya. Seru dah. Beda dengan tempat wisata. Wisata kan biasanya satu baris. Iya. Besok kita ajak Pak ke sono Pak. Nah, ini Kita ajak jalan main juga, Pak, biar tahu ini juga ceritanya baru ringan-ringan aja ya. Nanti Iya. kita perdalam lagi lah untuk kali ini, Pak. Biar kita tahu semua. Ya, tahu semua. Nanti kita coba lihat gambar-gambarnya nih, seperti apa model-modelnya. Iya, oke, siap. Mantap Oke. Pak. Iya, juga ngasih Ngopi dulu deh. Oke dulu. Ngopi.